itu adalah pengikut Kristus, Pak. Bukan agama, Pak. Iya, itu kan pertamanya kan ada di masyarakat Antioquia kan, pertama kali disebut kan. Mampus kau korek. Kenapa? Namanya kenapa? Ya, ini gue memang mau memampuskan diri gue, John. Tenang, John. Gue akan memampuskan diri gue supaya orang-orang terhapus dosanya. Ya, Charlie ya. Bener nggak, Charlie? Pertama kali itu disebut Kristen kan di Antioquia. Ya, kenapa? Hajar Pak Charlie, hajar dia. Kenapa? Emangnya kenapa? Blender dia. Iya, berarti kan pertama kali ada itu organisasi masyarakat itu dari masyarakat Antioquia yang mana namanya Kristen ini, kan gitu. Iya, kenapa? Kenapa sekarang kenapa? Blender Nah, dia. masalahnya itu di sini. Tadi ada orang Kristen masuk, namanya dari hati, dia nggak mau disebut Kristen itu bukan agama, dia maunya Kristen itu agama. Nah, Gue jadinya kesel sama John. Ketika ada orang Kristen naik, tadi namanya akun dia dari hati, dia bilangnya itu agama, tapi si John bukan agama. Di sini gue kesel, harus sepakat dulu. begini, Pak. Yang namanya yang disebut agama itu kan Pak Charlie, kita hidup di Indonesia. Pak Charlie. Halo Pak Charlie. Ya, Pak Charlie, jangan gigit lidahnya, Pak. kalau kita hidup di Indonesia, Pak. Kita hidup di Indonesia, Pak. Makanya pemerintah Indonesia mengatakan itu adalah agama. Tapi dalam hati orang Kristennya sendiri gimana? Dalam hati orang Kristennya sendiri gimana? Tidak bermasalah, Pak, disebut agama atau tidak, Pak. Loh, kita mesti tahu supaya kita bisa menghargai. Bagi kita tidak bermasalah, Pak, disebut agama kan, disebut bukan agama kan, tidak bermasalah. Ah, itu dia yang nggak boleh dua-duanya, bukan nggak boleh masalah atau nggak masalah. Kristen itu agama bukan? Nah, kenapa? Yang penting cara hidupnya, Pak, bukan masalah agama itu enggak, Pak. Iya. Cara hidupnya yang cara penting, hidupnya. Nah, cara hidupnya kalau bukan dari agama dari apa? Kan gitu jadinya. Cara hidupnya seperti Tuhan Yesus, apalagi? Iya, kan itu kan Yesus itu kan ngasih ini nih petuah-petuah itu. Dalam Indonesia kan petuah-petuah tersebut dirangkumnya dalam agama gitu. Nah, ini kan bukan agama gitu loh. Mampus kau korek, mampus kau. Nah, dia menjadi Ya, teladan. gue mau memampuskan Apalagi, diri, John. Lu kayak baru sekali aja lihat orang mampus. Mampus kau korek, kena kau. Nah, Yang Gua ngomong memampuskan saya yang diri. Gue nyebut Sekarang, Bapak. menghapus dosa TikTok gitu gue. Sekarang aku tanya Bapak. Iya, silakan Aku tanya balik tanya. deh kalau pusing. Aku tanya Bapak. Iya. Mana wajah Nabi Anda? Wajahnya Apa? mana Nabi Anda? Wajah Nabi. Mana? Oh, nggak ada. Kenapa nggak ada? Dia manusia atau bukan? Manusia. Korek kau. Dia manusia. Kenapa wajahnya nggak ada? Nanti disembah kalau ada wajahnya. Itu alasannya aja, Pak. Alasannya aja. Alasan kamu. Kejadian. Kan udah kejadian. Lihat, wajah Buddha ada disembah. Wajah Siapa yang mau Yesus menyembah ada manusia? disembah. Iya nggak? Tidak ada orang yang mau menyembah manusia, Pak. Ya, Yesus manusia bukan sih, Pak? Itu Tuhan. Apalagi Coba dibaca 1 Timotius 2 nomor 5 coba. Tuhan yang menjadi manusia. Apalagi, Pak? Nah, manusia berarti kan? Tuhan yang menjadi manusia. Apalagi kurang? Iya, pas di bumi dia manusia kan? Iya, dia manusia di Ada gambarnya kan? Pas dia jadi manusia ada gambarnya kan? Dia punya tubuh manusia. Iya. Ya nggak usah lari dulu, kita bahas yang soal wajah dulu gitu. Nah, ini kan ada wajahnya nih Yesus yang manusia ini. Digambarkan. Yesus punya wajah. Jangan marah-marah, nanti stroke ringan. Nabi Anda nggak Nanti punya. Nggak usah jangan kesana marah-marah. dulu, nggak usah dia menyelamatkan Nah, atau Anda nggak apa. punya Kita wajah. soal wajah dulu. Mana wajahnya dulu? Iya, Tunjukkan dulu, wajahnya ini baru kita digambar bicara, kan? Pak. Tunjukkan dulu wajahnya, baru kita Iya, bicara, wajahnya Pak. kan digambar kan, Pak Charlie yang kukasihi. Ya boleh digambar. Ayo dia dong. manusia boleh digambar. Iya, wajah Suruh manusia ini pilih, kan ada Pak. gambarnya. Wajah Ada manusia gambarnya nggak boleh wajah digambar. manusia ini? Wajah Bang Kores, manusia coba suruh boleh pilih itu digambar. gambar Yesus, Bang Kores, kan Wajah banyak tuh manusia gambarnya. yang boleh Pilih yang digambar mana? dari dulu. Tapi Iya, Nabi Muhammad itu yang foto-foto di gereja Nabi sama di nggak rumahnya boleh Pak Charlie digambar itu apa wajah itu? Yesus bukan? Ayo dong, jujur dong. Nah, Nabi Gua Muhammad aja tadi gambarnya. bilang ada nggak wajah Nabi Muhammad? Oh, nggak ada. Nah, gua itu tegas Nggak itu bisa, bilang. nggak Kenapa ada. Pak Charlie kok nggak bisa tegas? Tegas dong, ayo Ya, dong. manusia. Iya, pas manusia. manusia ini kan ada gambar wajahnya. John, bantuin John, kasihan John. John,
Yesus ini kan ada wajahnya, ada gambarnya ya, maksudnya. Mereka ini nggak ada fotonya. Ada wajahnya, ada. Iya. Ada kan wajahnya. Nah, terus gambar wajah Yesus kan ada kan? Ada. Disembah kan? Kenapa? Apa salahnya? Ajar Pak. Disembah kan itu kan? Tanggung jawab, sorry. Apa salahnya? Ya itu dia makanya kalau ada gambarnya nanti disembah. Itulah kenapa kami tidak ada gambar wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajar Pak Charlie dia sampai. Itu perbedaannya Pak Charlie. Kalau ada gambarnya nanti disembah. Tidak ada. Yesus sebelum jadi manusia kan Tuhan. Yang ada foto Yesus itu pas Tuhan Yesusnya atau pas manusia Yesusnya? Coba aku tanya. Manusianya yang ada wajahnya. Nah itu dia. Ketika kalian menggambar manusia Yesus, pas kalian berdoa kan kalian membayangkan wajah manusia Yesus kan? Kenapa? Itu sebagai simbol saja, Pak. Iya nggak bisa gitu. Buat kami, kalau mau pakai simbol-simbol terus ada wajah manusianya, ya nyembah manusia jadinya. Tidak. Nggak bisa. Enggak, tapi nggak apa-apa kalau Pak Charlie nggak menyembah Yesus, silahkan. Itu keimanannya Pak Charlie. Mantep terus 10 terus gimana ini kalian itu? Tunjukkan dulu wajah Nabi Anda baru Anda bicara dengan saya ya. Itu Alwan 99 di Sawer. Sekarang Sabar. Jun, lu tuh gitu tuh. Kalau misalnya ada yang keteteran lu nggak bantu, lu biarin. Lu harusnya bantu. Alwan koinnya masih kalian menyembah manusia sekarang. Yesus ketika di bumi manusia enggak? Dan datang Alwan. Mantap tuh. Sekarang aku tanya kamu. Ya udah tanya balik deh kalau susah ngejawabnya. Gini aku ajarin cara menjawab yang sat-set ya, Pak Charlie ya. Coba tanya sini. Wajahnya mana, Pak? Gak ada yang menggambar karena takut disembah. Nah itu menjawab tuh langsung tuh. Allah tidak bisa digambar, oke. Iya. Bisa digambar, Pak. Iya. Tapi kalau digambar nanti disembah. Tidak. Saya gambar wajah Anda. Saya tidak mungkin nyembah Anda, Pak. Nanti 2.500 disembah aku sama orang Kristen. Wajah ada bisa disembah. Disembahnya tuh nggak sekarang Pak Charlie. Yesus kan Yesus tahun 1, gambarnya ada tahun 300, penyembahannya pun tahun 300 wajah gitu. Anda tuh tidak mungkin disembah, wajah kamu tuh Aku udah ngobrol sama pendeta waktu itu. Pak Pendeta, ini dari orang Katolik kalau nggak. Pak Pendeta, nanti aku mau minjemin muka aku untuk dijadikan di patung Yesus. Nah, nanti Pak Pendeta nyembahnya berdoanya ke patung yang ada wajah akunya ya, tapi anggap aja itu Yesus. Terus yang orang Katoliknya bilang, oh ya bisa-bisa aja gitu dibilang. Yesus Maha Hadir, kita berdoa kepada Dia nggak ada kemana pun bisa, Pak. Maha Terus Hadir. kenapa orang Uganda masih kelaparan, Pak? Kalian harus kiblat. Apalagi? Ya itu orang Uganda kan mereka mayoritas Kristen semua. Katanya Yesus Maha Adil, tapi masih pada kelaparan di sana. Maha Hadir, Pak. Mau arah dimana pun Dia ada, Pak. Iya, katanya Maha Adil. Kenapa yang di Uganda masih kelaparan? Itu orang Kristen semua di Uganda. Dia manusia wajar. Dia sebagai manusia wajar. Gimana Pak Charlie? Apa kita turun gimana jawabannya? Aku bingung. Masih mau terus enggak ngobrolnya sama ini Aku tanya saja, Pak. Aku tanya ya. Bertanya aja Pak Charlie, tanya. Ya boleh nanya lagi aja. Ya. John, lu intervensi mulu, John. PK lu. Enggak, aku mau ngajak Pak Charlie. Pada awalnya arahnya ke Al-Aqsa. Itu nanti jatuh lu Bang John. Itu bisa pindah ke alam itu kenapa, Pak? Apa? Ditanya ke jawab Polres. Itu Iya benar, gue lagi nyiapkan dulu. Al-Aqsa kenapa Al-Aqsa? Sudah alatnya kenapa Nabi itu. Lidahnya dikencengin dulu, Pak. Oh, Dikencengin, putus dong. Gimana Pak Charlie? Kayak di mana kayaknya? Parmalin ini. Kiblat kamu itu yang pada mulanya berkiblat kepada Masjid Al-Aqsa itu bisa pindah ke Al-Haram tuh. Itu kena Allah atau kena Nabi? Al-Haram apa Al-Haram nih? Al-Aqsa pindah ke Al-Haram.
lidahnya di ini dulu Pak, jangan ini, maksudnya Enggak kasih rapat, ini jangan sampai emang kegigit gitu. Itu kena emang dari Allah itunya, emang Nabi. dari itunya biarin aja. Itu nggak ada Al-Aqsa pindah mau maksudnya kiblat mungkin ya, maksudnya kiblat ya. Iya, kiblat kami memang dulunya itu ke Bait Suci. Cuma ketika Allah berfirman pindahkan kiblatmu kepada Ka'bah, maka kami pun menghadap berbalik ke Ka'bah. Itu ketika di zaman Madinah. Jadi asalnya menghadap utara langsung ke selatan ke arah Ka'bah. Dikatakan dalam Al-Quran. Iya, ada di Al-Quran. Allah memandang Nabi. Di mana Nabi senang menghadapkan wajahnya. Bang Valen bonek udah diminum Bang Valen. Apalagi Saya takut kejadian domba suci. tidak Allah menjawab sore. Allah kan nurut kepada Nabi. John senang. Si John. Allah menurut kepada Nabi gitu. Kenapa Allah menurut kepada Nabi? Kenapa? Posisinya begini, kalau misalnya orang berdoa lalu kemudian doanya dikabulkan, apakah itu disebut Tuhannya menurut kepada makhluk? Kan nggak begitu. Mana yang lebih tinggi, Pak? Allah atau Nabi yang lebih tinggi? Allah tentunya, Allah yang lebih tinggi. Habis napas dia itu, kasihan Pak. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Siapa tahu ini gimana? napasnya Bentar, kan dia dapat hidayah. Biarkan Bentar. Pak Charlie. Coba Sebentar Bang John. Ini saya dari tadi Bang John. Dari tadi mau ngirim koin ke Bang John, kok nggak bisa? Ini kayaknya akun Bang John bermasalah nih, nggak bisa diisi koin nih. Iya. Pak Charlie aja kasih Pak Charlie. Macet ini mau ngirim koin ke Bang John, macet kenapa ya? Ke Charlie bisa nggak? Ke Charlie. Kasih paus ke Pak Charlie. Nggak bisa. Saya pengennya ke Bang John tapi macet nggak bisa. Jangan bilang punya aku. Katanya Pak Charlie bisa kau kirim. Gimana ya kau? sekarang Nabi Anda itu berdasarkan apa dikatakan Nabi? Nah, sekarang Nabi Anda apa? Nabi Anda itu berdasarkan apa yang dikatakan Nabi? Nabi Pak, Nabi bukan babi, nggak boleh ngomong kotor Pak. Nabi. Waduh, enggak, Bang John. enggak, gua ngerti kok apa yang diomongin. Lu saudara sendiri lu gitu-gituin, kasihan lah. Nanti Bukannya Pak. kalian Itu- bilang dia punya. Enggak, gua kita ngerti kok lidahnya kok. Itu nggak ada ngomong babi, lu aja itu yang mau fitnah lu dia. aja Nabi. Iya, nabinya kenapa? Nabi kami kenapa Pak Charlie? Berdasarkan siapa yang mengangkat dia? Oh, Allah langsung itu di surah Al-Fat ayat 29. Pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan. Jangan dipaksa Pak. Allah langsung. Iya, Allah langsung. Lumayan satu juga John. Pengakuan siapa? Lumayan satu juga buat ganjal panto. Saksinya Apa, mana? Pak Charlie? Tanggung tadi buat Saksinya dosa mana? aja. Mana saksinya? Oh, kalau pengangkatan nabi-nabi, kalau kita lihat dari semua kitab-kitab nggak ada saksi. Kalau ada saksi itu jatuhnya nabi juga nanti Pak Charlie. Semua nabi ada mujizatnya, Pak. Mujizat atau Semua nabi saksi? Ada mujizatnya. Yesus punya nabi. Aduh. Semua nabi itu ada mujizatnya, Pak. Mana mujizat? udah. Nabi Anda? Ya udah, Nabi Yohanes mujizatnya apa, Pak Charlie? Nabi, iya. Aduh, Nabi Musa membelalangin. enggak mau Nabi Musa, pengen Nabi Yohanes. Nabi Yohanes mujizatnya apa kalau boleh tahu Pak Charlie? Hah? Bentar, Pak Charlie, mohon maaf Pak Charlie. Pak Charlie umur berapa ya sekarang ya? Saya 50-an, Pak. Oke. 50. Lanjut Kores. Pak Charlie masih semangat kan? Sebentar teman-teman, kasih dong koin si John sepotong lagi, jangan satu ya, sepotong aja. Biar pas Ya. 1,5. Waduh. Buat ganjal pintu. Kali. Ayo Pak Charlie lanjut lagi, ayo Pak Charlie bertanya lagi Pak Charlie. Ayo semangat. Sekarang di mana? Di mana wajahnya dulu? Saya tanya dulu. Enggak ada. Jawabannya enggak ada. Kenapa bisa enggak ada? Alasan Karena disembah. seperti kaum yang sudah, ketika wajahnya ada di gambar, nanti disembah. 50 katanya. Takutnya nanti pula Bapak itu. Kalau Mm-mm. kalau difilmkan pun tidak boleh ada wajahnya, Pak. Difilmkan, Pak. Kenapa? Iya, tapi kebiasaan Kores, manusia kan Kores, ketika melihat Kores, sosok disembah. Sebentar Ya. dulu Kores. Ditanya dulu, Bapak sakit atau gimana Pak?
Udah ini mah udah pada ngerti, Prof. Udah pada ngerti lah kita. Enggak, kalau yang nggak sakit, oke, lanjut. Bawaannya memang begini Pak Charlie aman kan? Pak Charlie aman kan? Aman kan? Kalau Jangan kalau Bang Jon, orang main kasihan, film, kalau orang main film, Jangan digitu-gitu Bang Jon. Enggak, aku bukannya apa, brother. Nanti kita jangan jangan diskusinya main-main, serius lah dengan beliau. Ya nggak usah ke sana maksudnya larinya Jon, lu nggak usah bawa ke sana. Lu tadi dia ngomong Nabi, lu bilang babi kan apa namanya? Nah, lu ngehujat disabilitasnya dia, bre. Makanya aku ini mau memastikan gitu. Udah dia seiman sama lu, nggak usah lu framing aneh-aneh. Kan saudara saya, jangan sampai gini lah. Lanjut Pak Charlie, masih bisa kan Pak Charlie? Iya, aneh banget lah. Biarin aja, dia bisa kok. Biarin aja udah. Ya. Oke. Lanjut Pak Charlie, lanjut. gimana Pak? Enggak lanjut Pak Charlie, mau nanya apa? Gue jadi iba, bre. Ini Jon emang Sama aku bisa kode sama Bapak itu jangan. Kalau ada film Nabi Muhammad filmnya, Iya. itu tidak boleh diperankan oleh manusia. Kenapa? Iya, karena kami menghargai dan kami tahu banget dalam iman kami, Pak Charlie, sering diajarkan kaum terdahulu itu sering membuatkan patung-patung atau gambar-gambar dari orang-orang soleh yang kemudian nanti anak cucunya menyembah patung-patung tersebut karena ketidaktahuan mereka. Itu yang kami hindarkan, dan memang ada larangannya juga membuat gambar dan patung dari makhluk hidup, karena nanti di akhirat Allah akan menagih, menyuruhkan kami meniup gambar dan patung tersebut sampai hidup gitu. Itu alasan yang tidak masuk akal, Pak. Pergi dia Tidak masuk akal. sama kawannya biasa. Yang masuk akal gimana Pak Charlie? Orang tidak mungkin menyembah manusia. Orang tidak mungkin menyembah manusia. Manusia tidak mungkin menyembah manusia. Kita udah banyak kejadiannya kok. Banyak yang menyembah Zeus, Mitra, Osiris, Dionysus. Itu banyak kok. Itu dewa, itu Pak, beda Pak. Zeus itu dewa Pak. Iya, cuma kan diceritakan juga mereka itu turun ke dunia menjadi manusia gitu. Bang Jon, Bang Jon di mute dulu Bang Jon. Bapak. Seringnya begitu, Brother Charlie. Jadi agama ini cuma dua Pak Charlie jenisnya. Pertama yang Tuhannya konsisten, tidak terlihat karena tidak ada kemampuan makhluk yang bisa melihatnya. Dan yang kedua adalah Tuhan yang bisa turun ke bumi dan terlihat oleh manusia. Dan itu hanya sementara. Cuma dua agama ini. Kalau Tuhan menjadi manusia, apa herannya sekarang? Dia Enggak heran Pak Charlie, itu banyak banget. Dia Contoh kita ambil agama yang diakui di Indonesia. Cuma Islam yang Tuhannya itu tidak menjadi manusia. Dia berkuasa, dia mau jadi apa Kak? Bisa kok. Semua agama yang Tuhannya menjadi manusia bilangnya begitu. Nah, kenapa? Apa salahnya sekarang? Salahnya di mana sekarang? Salahnya kalau misalnya Tuhan itu kekal dan dia itu maha awal maha akhir, kenapa ketika udah terlihatan malah jadi nggak kelihatan lagi? Nah, dan semua agama yang Tuhannya kelihatan di bumi gitu semua konsepnya. Udah kelihatan nggak kelihatan lagi. Nah, sekarang dia sudah kembali ke surga. Kenapa Pak? Apa bedanya sama Zeus Pak Charlie? Nah, apa? Gimana? Apa bedanya sama Zeus? Zeusnya orang Yunani. Oh beda. Zeus tidak maha kuasa, dia maha kuasa. Zeus orang Yunani di mana sekarang? Di sorganya juga. Zeus tidak maha kuasa, Pak. Dia maha kuasa. Itu kata orang Kristen, tapi kata orang Yunani dia berkuasa. Patungnya banyak kok. Nah silakan kalau Anda katakan demikian, itu silakan. Iman kami mengatakan demikian, Pak. Iya, dan kami yang mencoba netral, kami menganggap semua agama yang Tuhannya menjadi manusia itu setara, sama semua, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, semua sama setara adil. Itu urusan Anda. Anda tidak percaya itu. Betul. Anda. Iya gitu. Jadi untuk kami tuh konsep yang Tuhannya menjadi manusia itu enggak aneh, karena banyak agama yang menjual hal seperti itu. Nah, silakan. Memang kamu tidak percaya. Saya juga tidak percaya bahwa
Bapak Muhammad itu adalah nabi. Bapak Muhammad secara pribadi, Pak. Kalau secara masyarakat, Iya nggak apa-apa. Yang penting Indonesia kan karena mayoritas Islam makmurnya. ya silakan. Secara negara saya akui, Pak. Alhamdulillah. Secara bermasyarakat saya akui, tapi secara pribadi bukan, Pak. Posisinya begini, ketika hukum dunia yang diterapkan dan diteladani dan diambil dari Nabi Muhammad SAW itu berhasil, Kita hidup, maka akhirat pun berhasil, gitu loh. Kita hidup di Tapi Indonesia ketika ini di tidak dunia bermasyarakat. tidak ada hukumnya yang digunakan, ketika diberikan lalu hukumnya tidak digunakan sama sekali dan tidak berfungsi sama sekali, maka surganya pun tidak berfungsi. Nah, begitu, Pak. Kita hidup bermasyarakat di Indonesia, Pak. Harus saling menghargai, Pak. Saya menghargai Nabi Anda sebagai Nabi kalau untuk urusan ya bermasyarakat, Pak. Tapi untuk pribadi enggak, Pak. Untuk pribadi enggak, Pak. Iya, karena begini juga Pak Charlie, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi lingkungan sekitarnya gitu. Kalau misalnya nggak berguna kan buat apa? Nah inilah Betul. Nabi kami. Betul. Kita harus bermanfaat bagi orang lain, Pak. Hidup itu, Pak. Iya gitu. Nah posisinya begini, Pak Charlie siap-siap ya. Ketika ada hukuman tampar pipi kiri kasih pipi kanan, apa manfaatnya bagi orang yang menjadi korban pencurian? Gimana, Pak? Ketika ada hukum yang diajarkan tampar pipi kiri kasih pipi kanan, apa manfaatnya untuk korban pencurian? Itu yang Bapak maksud begini, Pak. Coba. Itu dalam arti bukan berarti dikasih pipi, ditambah pipi kiri, langsung diberi pipi kanan. Itu dalam arti kita mengampuni orang itu yang bersalah kepada kita, Pak. Oh nggak seimbang dong, karena kan gini, Yesus perkataannya begini Pak Charlie, perhatikan, itu tampar pipi mengampuni, Pak. kiri, berilah pipi kanan. Tidak Ini kan berarti pipi membalas. dengan pipi. Itu Barang artinya dengan barang tidak membalas, berarti. Pak. Artinya tidak membalas dengan kejahatan dengan kejahatan, Pak. Bukan tidak membalas Pak, bukan tidak memberi. Jikalau ada yang menampar pipi kirimu, maka berilah pipi kanan. Jadi ada sesuatu yang lain yang diberikan. Coba gimana? Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, berusaha berbuat baik kepada dia, supaya dia tidak mencelakai kamu lagi. Itu artinya, Pak. Terus bagaimana orang-orang yang ketika dikasih perbuatan baik malah terus saja dia dieksploitasi kekayaannya? Apa yang terjadi itu? Itu urusan dia, Pak. Itu urusan dia kalau kita sudah berbuat baik. Loh, bukan urusan dia. Ini kan urusan Yesus. Yesus yang berkata begitu. Ternyata malah banyak orang yang memanfaatkan hukum tersebut untuk menindas orang lain gitu. Ketika dia mengambil barangnya, maka orang tersebut di situ, kata Yesus, berilah pipi kananmu. Pak. Jadi kamu jangan minta keadilan di sini. Berikan yang lain dari yang kamu punya. Ya? Pak, Ya. hakiman itu adalah milik Allah, Pak. Kita tidak berhak menghakimi orang lain. Apa yang milik Allah? Kita penghakiman itu adalah milik Tuhan, Pak. Penghakiman. Berarti kita kan nggak perlu pakai penghakiman dunia dong. Nah, makanya kita tidak boleh menghakimi orang, Pak. Maka dari itu yang gua harapkan orang-orang Kristen tidak lagi menggunakan hakim-hakim yang disediakan negara. Pak, Itu yang gua harap. negara punya peraturan, Yes. Pak. Negara punya peraturan, Pak. Tapi kan nggak adil. Kita hidup dalam Tapi suatu Pak Charlie, negara, kan negara tidak punya adil. aturan. Negara punya aturan yang harus kita turuti, Pak. Yang harus kita taati. Tapi kan tidak adil. Mana bisa? Karena kamu tidak taati hukum negara, kamu akan dipenjara. Pak Charlie mau menuruti Tuhan atau menuruti negara ini sebenarnya ya? Kok saya jadi bingung? Pak, negara adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini, Pak. Tapi bukan Kristen dia. Negara Gimana mau dibilang wakil Tuhan kalau agamanya bukan Kristen? Tuhan di dalam dunia ini, Pak.
Yang mewakili Anda harusnya taat Kristen kepada dong. negara, Anda taat kepada pemerintah, kepada negara, itu artinya Anda taat kepada Tuhan, Pak. Oh, kalau begitu Yesus meridoi agama Islam kalau gitu Pak Charlie. Dalam konteks begini, Pak. Dalam konteks negara itu negara yang benar. Kalau negaranya negara amburadul lain. Iya, kalau begitu kan Yesus ini sebenarnya Islam kalau begitu karena dia mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Orang Islam semua isinya. Sekarang alasan Bapak katakan Islam itu apa alasan? Saya tahu. Gimana? Bapak bilang Yesus adalah Islam. Alasannya Iya. apa? Oh, karena dia bersujud ketika berdoa. Jadi dia tidak mengepalkan tangan atau mengangkat tangan kanan sambil memejamkan mata. Dia bersujud berdoa sebagaimana muslim yang lainnya. Oh, itu ya. Iya. Sama Yesus juga di Yohanes 20 nomor 17 dia bilang dia akan pergi kepada Tuhannya, kepada Theosnya gitu. Berarti Yesus ini kan tandanya punya Tuhan gitu. Oke. Nah, sama seperti kami punya Tuhan. Oke, Pak. Oke. Sekarang Bapak konsekuen nggak? Gimana? Bapak mengatakan konsekuen nggak? Memahami konsekuen. Bapak konsekuen nggak? Bapak berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Iya, konsekuen. Iya. Yesus sering Konsekuen. Itu bisa dilihat di Yohanes 4:22, Yohanes 20:17, Wahyu 3:2, Wahyu 3:12, Efesus 1:17. Alhamdulillah. Saya tahu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bersujud. Saya tahu, Pak. Itu Matius 26. Saya tahu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bersujud. Saya tahu. Alhamdulillah. Terus alasannya berarti kalau tahu semua apa yang akan disampaikan gua mengenai Yesus punya Tuhan ini, kenapa Pak Charlie menyembah Tuhan yang punya Tuhan gitu? Nanti dulu, Pak. Nabi, oke, nabi. Kenapa nabi? Yesus sering memanggil Allah itu Bapa. Apakah Islam memanggil Allah Bapa? Oh enggak, itu khusus Yahudi karena Yesus kan orang Israel. Kita kan bukan orang Israel Islam ini. Jadi beda. Anda tidak konsekuen. Loh, yang diskonsekuen kan soal sujudnya. Ya kan, sujudnya Anda ambil tapi Bapaknya tidak Anda ambil. Tidak konsekuen Loh, orang itu. Karena kami bukan orang Israel, Pak Charlie. Ya, kalau ada konsekuensi, Anda harus turut. Itu panggilan khusus untuk bangsa pilihan. Semua. Kalau ada konsekuensi, Anda harus turut semuanya, Pak. Kita mau konsekuen. Cuma kan coba kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari kejadian sampai Yohanes, semua itu selalu berlaku apa dibilang? Nggak bisa. Dengarkanlah hai orang Israel. Bukan dengarkanlah hai orang Indonesia. Jadi gimana kita mau mengikuti panggilan tersebut sedangkan panggilan tersebut terkhusus untuk bangsa Israel saja? Ada domba-domba lainnya harus kutuntun. Apalagi? Iya, domba-domba yang harus dituntun itu adalah domba-domba yang hilang dari Israel. Lah kami nggak pernah hilang dari Israel, nggak pernah tinggal di sana. Bukan Israel. Oh, berarti Pak Charlie tidak memahami apa perkataan Yesus kalau Domba dari begitu. kandang lain. Apalagi? Kandang lain di mana? Bapak Di mana buka. tertulisnya dari kandang lain? Nah, Bapak buka ya. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Israel, gitu dibilang. Nah, sekarang Bapak buka ya. Ya, dari kandang Ya. lain ya. Kandang lain, coba kandang lain. Domba-domba dari kandang lainnya harus kutuntun juga. Saya ada, Pak, ayatnya, Pak. Ya, Bapak. Saya buka dulu, saya cari dulu. Mana? Oke. Yohanes 10 nomor 16. Saya buka. Iya, Yohanes 10 nomor 16, Pak Charlie, itu aku bantu. Jadi dari kandang-kandang lain bukan? Iya. Nah, dari kandang-kandang lain. Nah, pertanyaan aku, Pak Charlie, untuk kalau misalnya domba-domba lain itu untuk bangsa lain, kenapa orang Samaritan disebutnya anjing? Ya,
disebut apa? Anjing. Oh, itu begini Pak. Itu Selamat datang di kebenaran Pak Charlie. Begini, Pak. Bapak harus ambil satu hal gini Pak. Kalau memang Yesus tidak menghargai orang itu, orang itu tidak mungkin sembuh Pak. Justru Yesus menyembuhkan orang itu. Yesus menyembuhkan orang itu. Bapak tidak pantas, kan gitu dibilangnya kan sama Yesus kan tidak pantas gitu loh. Nah, disitulah Yesus menguji imannya Pak. Yesus menguji iman orang itu Pak. Oke, jadi ini soal, jadi ini maksudnya apa? Matius 15 ini. Nah, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak di sini orang Israel, anjing itu untuk orang yang di luar Israel. Jadi sebenarnya Bapak ini salah tangkep, salah paham. Betul, Mbak. Makanya begini, Mbak. Orang di luar Israel itu Yesus juga mengasihi dia, Mbak. Jadi sembuhkan. Iya, posisinya Pak Charlie, perpanggilan domba itu hanya untuk orang-orang Israel. Contoh Yesaya 53 nomor 6. Orang-orang yang orang-orangku enggak hamba-hambaku ini seperti domba yang tersesat gitu. Nah, kalau dipanggilnya anjing atau bukan domba, baru itu orang-orang di luar Israel. Gitu Pak Charlie. Jadi jangan menganggap Israel rohani atau domba-domba yang lain ini adalah bangsa yang di luar Israel, nggak begitu. Karena kembali lagi semua pengajaran Yesus itu berpusat pada aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Tidak ada kata hanya, Pak. Kata hanya itu nggak ada kata hanya. Coba kita lihat ya. Orang Israel bukan hanya. Hanyanya nggak ada kata hanya, Pak. Aku diutus untuk orang Israel, bukan hanya. Kalau hanya itu nggak ada, Pak. Kata hanya itu nggak ada. Bentar ya. Kan Matius 15:24. Coba dibacain, Pak. Takutnya aku bohong gitu. Karena kalau nggak aku yang bohong berarti Pak Charlie yang mencoba menutupi. Silakan. Matius 15 nomor 24. Pak Charlie, aku tinggal dulu Pak Charlie ya. Aku mau ke bawah Pak Charlie ya. Gak apa-apa Pak Charlie kan? Halo. Tenang. Aman John. Gua menyesuaikan orangnya. Kalau misalnya orangnya kayak lu ya gua hajar. Tapi kalau orangnya kayak Pak Charlie ya gua kasihi. Aman. Pak Charlie merasa aman kan dialognya kan Pak Charlie? Gak apa-apa Pak Charlie, saya tinggal ya. Biasa saja, Pak. Oke, aku tinggal dulu Pak ya. Aku ada kerjaan mau nutup masjid Pak. Nanti kita buka itu. Oke Pak, saya turun dulu Pak ya. Pak Charlie, memang John memang ini fakir miskin dari Kristen yang kami urus Pak Charlie. Jadi tanggung jawabnya memang begitu. Mau nutup masjid dulu Pak. Mau nanti orang ini hilang sendal, aku pula yang disalahkan. Lanjut Pak ya. Ayo PA. Memang inilah kasih sayang Islam Pak Charlie. Kita membiayai fakir-fakir miskin walaupun bukan dari agama Islam juga gitu loh. Lanjut Pak Charlie, Matius 15 nomor 24 silakan dibaca. Ada kata hanya nggak di situ? Kata 15. Matius 15 ya. Nah, yang ke-24. Hanya kepada domba-domba. Nah, domba-domba. Selamat datang di kebenaran. Ya, betul. Nah, di sini dikatakan bahwa domba-domba dari kandang lain juga ada, Pak. Iya, itu tetap merujuk kepada bangsa Israel yang tidak di Yerusalem. Enggak. Karena ketika itu kan mereka kan ada Exodus kedua tuh setelah setelah Bar Kokhba atau pemberontakan Bar Kokhba.
Jadi sebenarnya gini Pak Charlie, kalau Pak Charlie jujur membaca apa yang ada di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, menuhankan firman, menuhankan roh, atau membuat Yesus ini menjadi bagian dari satu-satunya Tuhan yang benar itu sendiri, itu nggak akan ada. Tidak demikian, Pak. Aku pribadi Pak Charlie, aku udah membaca dari Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21, tidak sama sekali aku temukan apa yang dikatakan oleh setiap orang-orang Kristen yang berdialog denganku. Iya, Bapak boleh baca. Kita Alkitab tidak melarang orang lain untuk membacanya, Pak. Siapa saja boleh baca kok. Karena ada kebenaran di dalamnya Pak Charlie yang masih tersisa. Jadi kita tidak bisa melarang orang untuk membaca. Silakan dia membaca, masalah dia mengimani atau enggak itu urusan dia, bukan urusan kita, Pak. Pak Charlie, apa yang tertulis itu gue percayai loh dalam Biblos itu. Kalau tertulis begitu ya begitulah. Makanya begini, Pak. Kalau memang tertulis begitu ya begitu aja. Nggak ada aku tambah-tambahin atau aku arti-artikan sesuka hati, nggak ada. Jadi kita begini, Pak. Kita harus apa? Harus ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah, itu pasal Yohanes 10 ayat 16. 16 kan? Iya, kandang ini itu apa artinya Pak Charlie? Ya. Yerusalem. Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, berarti kandang-kandang yang lain, Pak. Kandang yang lain. Kandang itu merujuk apa sih, Pak Charlie? Kandang itu merujuk apa sih menurut Pak Charlie? Kandang itu ya, berarti itu suatu negara, Pak. Negara bangsa. Betul, gitu. Jadi itu merujuk kepada negara atau wilayah atau daerah, bukan kepada suku. Itu tergantung orang mau terjemahkannya apa saja bisa. Nggak boleh tergantung orang menerjemahkan. Menjelaskan dalil itu dengan dalil yang lain, nggak boleh dengan apa ya, asumsi pribadi, jangan begitu Pak Charlie, itu kejahatan dalam keimanan. Pak, ada perintah Yesus mengatakan, jadikanlah ini muridku, jadikanlah murid semua bangsa. Nah, iya Pak Charlie, murid. Apakah di situ tertulisnya penyembah? Pak, dia sudah naik ke, pada waktu itu dia sedang naik ke surga, Pak. Oke. Dia sedang naik ke surga. Bahkan dia bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Siapa yang bisa menyertai orang selama-lamanya, Pak? Itu kan penjelasannya di Yohanes 16 dibilang Yesus akan memberikan Roh Kudus. Jadi maksudnya Yesus itu menyertai itu Roh Kudusnya ini. Dia akan menyertai kamu. Lalu ya, Roh Kudus untuk aku apa? Akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Siapa yang bisa menyertai orang sampai pada akhir zaman? Iya. Dia bilang aku, Pak. Dia bilang aku, bukan bilang Roh Kudus. Terus dia ngapain? Iya, gini Pak Charlie. Terus ngapain Yesus mengirim Roh Kudus? Ngapain dia minta kepada Bapa untuk Bapa mengutus Roh Kudus? Untuk apa? Karena ini menyertai manusia kan udah sama Yesus nih. Roh Kudusnya untuk apa kalau begitu? Begini, Pak. Yesus naik ke surga. Coba. Ya, Yesus naik ke surga untuk menghibur orang, untuk membuat orang yang menghibur orang yang kesusahan, menghibur orang yang berarti menghiburnya tidak tanpa menyertai maksudnya Pak Charlie. Orang ya, itu kan menyertai Pak Charlie. Ya, dia menyertai, Pak. Ya iya gitu. Jadi itulah maksud Yesus gitu loh. Menyertai itu ada Roh Kudus nanti yang menyertai, bukan Yesusnya mengikuti orang-orang dari sorga gitu, nggak begitu. Pak, siapa yang bisa? Siapa yang berkuasa? Siapa yang bisa bilang
Aku mengampuni dosamu, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa bilang begitu, Pak? Kalau orang itu bukan Tuhan, Pak. Pak Charlie, gini Pak Charlie, jangan bohong. Tidak ada Yesus ngomong mengampuni. Dosamu sudah diampuni. Dosamu itu sudah yang benar. diampuni. Itu yang benar. Dosamu sudah diampuni. Itu bukan mengampuni artinya Pak, itu ngasih informasi. Siapa yang bisa memastikan, Pak? Itu memastikan, Pak. Semua orang-orang yang mengerti Torah itu bisa memastikan hal tersebut. Tidak bisa, Pak. Nabi manapun tidak berkuasa, Pak. Tidak pernah. Oke, silakan dicek Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Silakan dicek. Nabi manapun tidak berani mengatakan demikian, Pak. Bukan. Nanti Pak Charlie tahu sendiri. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Dibacain Pak Charlie. Bapak. Tak bisa. Oh, ada suaranya? Cek 1 2 3. Kok nggak ada suaranya? Masih Pak Charlie mungkin masih ngebuka perjanjian lama. Masih lihat Yesaya 5. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. 5 sampai 7. Iya, silakan dibaca. Lalu kataku, celakalah aku benar, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yang ini Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku di tangannya. Ada bara yang dia ambil dengan sepit dari atas mesbah yang menyentuhnya pada mulutku dan berkata, lihatlah ini bibimu, maka kesalahanmu dihapus. Ini berbicara Selamat datang di kebenaran lagi. Dia berbicara atas nama Tuhan. Di mana dia berbicara atas nama Tuhan? Ya kan? Di mana tertulis dia berbicara atas nama Tuhan? Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yang nyamperin Nabi Yesaya itu Tuhan atau serafim? Yang menghampiri Nabi Yesaya di situ, ini kan kitab Yesaya. Yang menyampiri Nabi Yesaya di situ Tuhan semesta alam atau serafim? Pasal yang di bawahnya dulu, Pak. Saya baca dulu. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak akan menemukan apa yang diajarkan oleh gereja. Orang mati tunggal, hipostasis union, Tuhan menjadi manusia, sembah firman, sembah roh. Itu semua apa ya, Pak Charlie? Sesuatu yang digunakan untuk memudahkan orang-orang pagan Romawi dan Yunani terdahulu supaya dia bisa masuk ke dalam agama yang baru ini, yaitu Kristen itu. Pak Charlie kalau
membaca sejarah gereja terdahulu, konsili pertama Nikea itu tidak ada satupun orang Yahudi di dalamnya. Semuanya keturunan orang Romawi dan Yunani. Kemana Yahudi? Nunggu ya lah ngomong. Ada Batosai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lord Hen Bacai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HB itu bukan Hen Bacai, huruf besar. Lord huruf besar. Jadi biar tidak bertengkar. Kan ada bertengkar, huruf kecil, huruf besar bertengkar kan. Jadi aku jelaskan biar tidak bertengkar kan. Lanjut, standby lo. Iya, intinya yang Pak Charlie mesti tahu, di sini gua modenya lagi mode jujur sejujur-jujurnya. Makanya nggak pernah mau ngomong dari kesimpulan sendiri. Tapi apa aja yang tertulis di situ itulah yang dibawakan. Tinggal Pak Charlie-nya sendiri mau nerima atau enggak. Semoga hidayah Allah sampai kepada Pak Charlie yang kami kasihi. Awas, Pak Charlie kok ngilang? Jangan-jangan Masih baca satu perikop mungkin, masih baca satu perikop. Nanti dulu Pak. Nanti dulu. saya takut juga nih masalahnya. Pak Charlie, Iya, nanti Pak. Pak Charlie. Ada di. Iya, nanti. Oh, masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada. Kali itu lalu lah. Murang tunggu. Kian maut, bener. Lalu lah. Sumpah. Ya bener. Ya percaya juga lah aku. Pak Charlie masih ada? Masih Pak. Bentar Pak, bentar. Saya lagi cari-cari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada, iya. Kita tunggu Pak. Ente power maut biar. Sok lanjut Pak. Silakan kalian melanjutkan dulu. Sementara saya cari-cari dulu Pak. Cari apa lagi Pak? Mau cari Apa mau dibantu? Apa mau dibantu dicariin Pak? Nggak Biar perlu, layarnya digedein. Nggak perlu Pak. Bang Tidak Kores perlu. nanti tembak. Enggak, gini Pak. Bang Tidak Kores perlu, nanti ya. tembak layar ya. Nggak perlu Pak. Pakai video di sini ya. Saya juga cari-cari sendiri Pak. Apa yang dicari Pak Charlie ini apa tadi? Ini Bang Kores Selamat ngerjain lanjut. orang tua nih. Suruh cari ayat. Aku Enggak, benar-benar maksudnya gini Bang loh kawan-kawanku, kalau mau jujur aja dalam membaca gitu, enggak memberikan kesimpulan tafsiran pribadi atau mempertahankan pengajaran-pengajaran manusia terdahulu yang tidak tertulis sama sekali lalu dijadikan keimanan, insya Allah mudah memahaminya. Karena ini kan udah terjemahan, gampang banget memahaminya kok. Dan apa ya? Gue pribadi tuh muslim gitu loh. Gue pribadi muslim dan mengerti dengan mudah apa sih perjanjian lama perjanjian baru itu, gimana sih sejarah Israel itu terjadi gitu, kapan sih mulai terpisahnya antara Kristen dan Israel gitu. Tinggal jujur aja sebenarnya. Bang Kores mending cariin aja Bang Kores. Di ini aja saya gedein layarnya. Bukan dicariin, dia udah dapet dalilnya, udah tahu, tadi udah dibacain, terus dia bilang itu karena apa namanya, oh ini untuk perwakilan Tuhan. Ya udah, di mana tertulis itu tuh untuk perwakilan Tuhan? Nggak dapat. Terus aku tembak lagi di situ, Pak Charlie coba jujur, yang nyamperin Nabi Yesaya Tuhan semesta alam atau Serafim? Kan gitu. Ternyata kan Serafim. Lalu Serafimnya ngomong apa? Serafimnya ngomong dosamu telah diampuni. Persis sama dengan apa yang Yesus katakan di Matius itu. Iya. Ini jadi nggak bisa dibilang gitu loh. Bahkan tadi juga Pak Charlie ketahuan kan, Pak Charlie bilang Yesus mengatakan bahwa dia mengampuni dosa semacamnya. Aku bilang apa? Pak Charlie jangan berbohong dengan iman sendiri gitu. Tertulisnya diampuni. Artinya apa? Itu bukan mempunyai kuasa mengampuni, tapi memberi informasi bahwa dosanya sudah diampuni. Gitu doang sih. Iya.
Iya, kalau mau Bang jujur. Umar. Oten nih kalau mau jujur dengan fitrah dia kan dah mualaf, dia jadi Islam. Maka harus putar-putar dulu gitu. Enggak apa-apa. Nggak bisa, nggak ini juga akhirat gimana ya? Karena mereka ini tuh terikat dengan dunia. Maksudnya tuh bukan cinta harta ya. Maksudnya tuh takut dikucilkan keluarga, dikucilkan dalam sosial, dikucilkan dalam pekerjaan gitu loh. Tinggal di mana mereka takut akan gitu daripada mereka lebih takut dunia ini daripada kebenaran dari langit ini gitu loh. Ya. Ini Bang Umar masih monitor nggak Bang Umar? Bang Umar? Bang Umar masih ada nggak nih? Nah, iyalah makanya dia membantah fitrah dia sendiri. Fitrah ini kan sama sebenarnya dengan kita kan, kejujuran itu kan. Maka dia bantah gitu. Karena ketakutan tadi, ketakutan hanya ya paling tinggal berapa lagi seumur, mungkin umur dah 50, paling panjang 50 lagi. Itu pun kalau sampai 50 kan 100. Paling minta 2-3 hari lagi game kan gitu. Tapi kan tak terfikir situ kan. Karena mengikuti hawa nafsu tadi, karena kesombongan tadi. Udah jelas kebenaran ditampakkan di depan mata dari apa? Referensi Bible sendiri gitu, bukan dari yang lain gitu kan. Iya, posisinya gini juga, sehebat-hebatnya Yesus diceritakan dalam perjanjian baru, jangan dikesampingkan juga kejujuran Yesus dan ketegasan Yesus. Aku ini apostolou Theo, atau utusannya Tuhan. Utusannya Theos. Theos ini setara dengan Tuhan, ikhwan ya. Selalu bilang begitu, Yohanes 5:36, Yohanes 17 nomor 3 gitu. Matius Yohanes 14:28. Selalu aku ini utusan gitu. Berkali-kali dia ngomong gitu, masa kita nggak nangkep sih? Gitu. Pak Charlie udah dapat Pak Charlie? Serafim ini begini Pak. Serafim ini adalah makhluk surga Pak. Betul. Dan makhluk surga. Dia adalah makhluk surga yang mewakili Tuhan. Makanya dia bisa mengatakan demikian Pak. Jadi bukan serafimnya yang mengampuni, bukan serafimnya, tapi Tuhannya. Tuhannya yang mengampuni. Dia bertindak atas kuasa Tuhan, bukannya dianya. Kuasa Tuhan. Beda sama Yesus ya? Beda sama Yesus. Yesus bedanya dari dirinya sendiri, Pak. Dari dirinya sendiri. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dia bilang kan. Berkuasa atas hari Sabat, Pak Charlie. Berkuasa mengampuni dosa, berkuasa hari Sabat. Banyak yang Yesus katakan. Iya. Kenapa bukan anak Allah yang berkuasa, Pak Charlie? Gimana, Pak? Kenapa bukan anak Allah yang berkuasa? Kenapa anak manusia? Karena dia begini, Pak. Dia posisinya lagi di bumi, Pak. Dia posisinya lagi di bumi, Pak. Makanya dia katakan anak manusia. Kalau dia katakan anak Allah, itu beda. Ini anak Pak. manusia, bukan sembarang manusia ya, Pak Charlie gitu ya? Bukan sembarang manusia. Bukan sembarang manusia. Pak Charlie ini lagi berbantah-bantahan dengan nuraninya Pak Charlie sebenarnya. Kan? Apa dibilang tadi? Yesus apa tanpa batas? Aku nggak mau menekan Pak Charlie lebih jauh. Pak Charlie tinggal dipikirkan aja dari hasil perdialogan kita tadi, dalil-dalil yang aku bawakan, penjelasan yang tertulis sendirinya di sana gitu loh. Bahkan Yesus di Yohanes 17:3 juga udah jelas-jelas ngomong, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Yang tidak akan merasakan kematian lagi. Harus bagaimana itu? Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus.
Engkau Jadi utusnya antara Tuhan yang benar dan utusan. Jadi Begini, jangan Pak. diputer. Utusan ini malah menjadi pengutus, Pak. Tuhan yang benar ini malah menjadi utusan. Ini kan Di jahat. sini, Pak. Gitu. Bapak pernah baca nggak? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan telah Filipi 2. mengorbankan dirinya. Pernah nggak Filipi 2 baca? nomor 6. Nah, dia setara dengan Allah, Pak. Iya. Setara. Sama derajat. Kalau dia sama derajat berarti dia adalah Allah, Pak. Filipi 2 nomor 6, Pak Charlie, aku kasih tahu. Ada bahasa Yunani yang disembunyikan di sana. Bahasa Yunaninya itu harpagmos. Tapi digunakan dengan bentuk objek menjadi harpagmon. Apa itu harpagmon? Merebut kekuasaan artinya. Nah, ini dihilangkan. Jadi seharusnya Yesus itu dikatakan di Filipi 2 nomor 16, yang walaupun dalam gambar rupa Allah, tapi tidak pernah terpikirkan untuk merebut kekuasaan dari Allah gitu. Harusnya begitu. Ini untuk dibandingkan ke Yesaya 14. Bukan merebut, Pak. Yesus tidak merebut, Pak. Yesus, Bapak salah. Iya, karena dia bahasa Yunaninya ada yang dihilangkan, Pak Charlie. Dia sendiri yang mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Bahkan bukan dia sendiri. Salah Pak Charlie. Bukan dia sendiri, tapi itu Paulus yang menyimpulkan. Filipi kan itu, Filipi 2 nomor 6 kan itu. Itu bukan perkataan Yesus. Walaupun sebenarnya maksudnya tetap dari Paulus ini tidak pernah tidak pernah untuk menyetarakan Yesus dengan Tuhannya Yesus sendiri. Tapi kadang-kadang perkataan Paulus ini disalahartikan oleh orang-orang Kristen itu sendiri gitu loh. bisa. Paulus itu nggak pernah sama sekali menyembah Yesus, satu pun nggak pernah ketemu dalilnya. Siapa bilang Yesus tidak itu? Paulus tidak bertemu Yesus. Tidak menyembah, bukan bertemu. Bertemu bukan mimpi kan? Yesus Bertemu kisah para apostol 9 itu kan, perikop itu kan, bertemu gitu. Tapi untuk menyembah enggak. Dia bilang gini, Pak. Apa? Mujizat yang Paulus buat itu atas kuasa Yesus gitu, Pak. Ya, kalau misalnya kayak gitu doang nggak cukup untuk dituhankan. Karena baik Yahudi maupun Islam, kita ambil di Islam aja ya, Pak Charlie. Di Islam aja menyembuhkan orang dengan sholawat itu biasa. Nah, ya, begini, Pak. Apalagi? Mujizat kita akui, Pak. Mujizat bisa dilakukan. Tuhan bisa melakukan mujizat, saya akui. Iblis pun bisa melakukan mujizat. Iblis pun bisa, Pak. Ya, Itulah. kita akui, Pak. Saya bicara secara jujur, Pak, ya. Ya, iblis pun bisa melakukan Iya, mujizat. Musa membelah lautan, Yosua memberhentikan matahari dan bulan. Nah, Enggak ini maksudnya kalau mujizat itu. Nah, tapi kita lihat hasilnya, Pak. Hasilnya bagaimana? Ya kan, orang itu bertambah baik atau bertambah jahat. Kalau orang itu bertambah jahat, sudah jelas dari si jahat. Kalau orang itu bertobat, berarti dari kuasa Tuhan, Pak. Ya, Itu aja, maksudnya apa ya? Semua agama punya orang baik dan orang jahat. Nggak tepat juga kalau diambil ke sana. Yang paling tepat itu kita lihat dari deklarasi yang dikatakan oleh yang kita bahas. Misalnya Tuhan Islam, kami, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat perkataan Allah itu apa mengenai zatnya, mengenai dirinya. Itulah yang kita imani. Begini, Pak. Kita bisa Nah, sekarang kalau dia berkata-kata apa yang tidak diimani oleh orang Kristen, begini, Pak. Begini, ya. kami mesti percaya siapa? Mesti percaya Yesusnya atau mesti percaya orang Kristennya? Begini, Pak. Begini, Pak. Kalau Nabi Anda berkata, membuat orang itu ya
kalau Nabi Anda berkata, itu membuat orang lebih baik atau bertambah jahat, Pak? Ya kita lihat aja lah lingkungan kita sekarang gitu, di mana banyak mayoritas kaum muslimin gitu. Nah, kita lihatlah secara global ya. Apakah negara kaum muslimin ini masuk kepada 10 negara tertinggi tingkat kriminalitas, 10 negara tertinggi tingkat pembegalan, 10 negara prostitusi, 10 negara produksi film porno? Nggak ada negara Islam di sana gitu. Berkat siapa? Berkat teladan Nabi. Pak, Iya? itu tidak bisa diambil patokan, Pak. Loh katanya kita lihat orang-orangnya. Ya kan? Tidak bisa diambil patokan. Setiap orang, setiap bangsa, setiap negara itu ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Tidak terlepas dari agama apapun, kepercayaan apapun, pengajaran Pak Charlie posisinya ketika Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu, maka Pak Charlie nggak boleh menghakimi orang-orang yang melakukan tindakan lain. Begini, Pak, dalam arti begini, Pak. Yesus tidak mengajarkan untuk membalas dendam, Pak. Tidak mengajarkan. Bahkan dia berkata, doakanlah musuhmu. Apa itu kurang mulia tuh, Pak? Itulah kenapa ketika ada orang-orang yang melakukan maksiat, bahasa kami maksiat ya, misalnya melakukan prostitusi secara legal gitu kan. Apa yang dilakukan kekristenan? Hanya mendoakan. Jadinya apa? Usaha prostitusinya sukses. Contoh Red Light District di Belanda. Itu kan pariwisata seks paling laris di dunia. Kenapa? Karena kasihilah sesamamu. Itu terlepas dari negaranya, Pak. Jangan Bapak samakan dengan ajarannya, Pak. Kalau misalnya memang itu negara, kenapa orang-orang Kristen di sana yang notabene mayoritas dan mengimani kitab suci dan mengimani kasih dari Yesus tidak menghalangi hal itu, Pak Charlie? Kenapa begitu? Kalau Bapak bicara begitu, saya mau tanya Bapak. Boleh. Nabi Anda mengajarkan yang baik. Kenapa teroris kebanyakan dari agama Bapak? Apa? Teroris kebanyakan dari agama Bapak anun. Kebanyakan, saya kata tidak semua. Enggak, sebenarnya kalau kita baca secara data dunia lebih banyak teroris Kristen, Pak Charlie. Pak Charlie tahu ini enggak? Bapak lihat. Di Papua KKB itu, Pak. Di Papua KKB itu Kristen tuh. Di Papua tuh siapa terorisnya, Pak? Ya itu baru satu. Papua baru satu. Kita ambil sekarang ke Afrika. Afrika ada 2, Lord Resistance Army, anti Balaka. Di India ada 5. Ada 4 di India. Ini berapa nih? 4 tambah 2 tambah 1 7. Di Islam ada berapa? ISIS tewas oleh orang Islam juga gitu karena dibenarkan 1. Terus apa? Taliban, Boko Haram 3. 3 sama 7 gede mana sih, Pak? Jumlahnya, Pak. Jumlahnya banyak mana? Ya banyak yang 7 dong. Ini 7, ada 7 kelompok ini. 7 itu organisasinya, tapi jumlah orangnya banyak mana? Bukan teroris Kristen. Kristen. Berita dunia ini yang mana, Pak? Silakan Pak Charlie bisa googling aja Lord Resistance Army anti Balaka. Usah jauh-jauh lah. Terus ada yang apa tuh? Bodoland. Terus ada apa lagi? Belum yang 2 tahun kemarin KKB sudah diresmikan juga sebagai teroris lagi, bukan separatis. Udah ada 7 itu. Kenapa Pak Charlie buta dengan ini? Karena media yang kontrol Barat gitu. Nah kalau kita buka media secara netral, itu akan dikeluarkan data-data orang-orang Kristen yang berafiliasi membentuk menjadi teroris. Bapak dengan aja dunia ini. Negara-negara mana? Dari mana? Oke, ini aku kasih tahu. Lord Resistance Army dia ada di Uganda. Anti Balaka dia ada di Kongo. KKB kita tahu tempatnya.
Kemudian ada yang Bodolen itu dia di India Utara. Kemudian di India Timur Utara itu ada 3 lagi di sana. Itu udah 7 itu. Ya, saya kira itu dulu lah, Pak. Jadi kita berbicara Iya. ini, kita tidak usah saling menghujat. Lah kau jak barusan menghujat tentang teroris. Lalu kau nak sok baik pula. Jadi Kau kan berusaha. Enggak Lord. Itu dia ngasih contoh, nggak menghujat itu. Kenapa? Dia nanyanya bertanya lagi itu kenapa gitu. jadi begini, Ya, Pak. kita jawab aja. Jadi begini aja. Bapak percaya Nabi Muhammad, percaya Al-Quran, taatilah dengan baik dan lakukanlah dengan baik. Saya juga percaya Alkitab, percaya Injil. Saya melakukan apa yang diperintahkan Injil, apa yang diperintahkan Alkitab. Gitu aja, Pak. Kita hidup bermasyarakat, kita bisa bergandengan tangan. Iya, Pak Charlie, kami menghargai keimanan Pak Charlie. Cuma Pak Charlie di sini masuk ke ruang dialog lintas agama. Kan? Pak Kita Charlie salah bergandengan di tangan, situ. Pak. Jadi kita bisa makan bareng gitu loh. Aman Pak Charlie, aku di sini teman-teman Hindu dan Kristen semua gitu. Dan kita kalau ngobrol santai aja. Besok kita bisa makan bareng, bisa nonton Aman, bareng. iya. Ya, Pak ya. Ya, terima kasih Ya ya. udah. Sama-sama, semoga hidayah Allah sampai kepada Pak Charlie. Oke, terima kasih. Sehat selalu Pak Charlie. Selamat melanjutkan aktivitas. Malam. Malam juga. Aduh, kasihan. Kepepet dengan Silakan Pak Charlie. Iyalah, kepepet dengan dalil dia, itu lari dia kan. Nah itu orang ni nggak jujur gini loh. Gimana? Payah mau jujur dengan dirinya sendiri pun tak nak jujur orang ini. Bukan nggak jujur Pak Lord, apa ya, lebih ke dia nggak tahu, dia kaget, oh ternyata ada ya dalil seperti ini gitu, oh ternyata berita yang benar itu begini ya gitu loh. Ya, jadi malu dengan ininya sendiri. Ini ada Bang Derek. Kaget ya. Selamat malam Bang Derek. Bang Derek. Oke Ikhwan, itu aja yang bisa aku sampaikan. Ini Ustaz Ulan. Ini untuk keluar yang Ustaz di YouTube Alwan. ya. Tadi ada Ustaz Alwan kan? Ini Bang Derek nggak ada suaranya ya? Halo. Suaraku bagus tak suaraku ni? Nak tanya. Kecil ke besar suaraku ni? Bagus. Besar, Okey. besar bagus Bang. Nggak, mungkin dia nengok nama Lord lalu turun-turun semua ten nengok suaraku. Enggak kan? Nah udahlah. Enggak. Aku ngomong gik ngerem-ngerem, bentar-bentar ten, bentar aku punya aku ni dah dipendet-pendet terus. Tidak aku pikir ke hati dia lah. Iya, sekarang